Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Puji di channel Ngapakpedia. Oke, jadi hari ini di grup WA banyak yang ngalami ini teman-teman ya. Belajar ID-nya ditangguhkan ya. Jadi banyak yang ngalami akun belajar ID-nya ditangguhkan atau tidak bisa digunakan atau error, dianggap melanggar aturan dan lain sebagainya. Terutama untuk akun belajar ID yang berdomain SD ya, sekolah dasar. Itu banyak kasus seperti itu. Jadi saya ingin berbagi informasi itu sekaligus solusinya bagaimana, apa yang harus kalian lakukan gitu teman-teman ya. Oke, akun belajar ID yang ditangguhkan by Ngapakpedia. Yang pertama, teman-teman harus pahami dulu tentang adanya Surat Edaran Kemdikbud nomor 4811/J1.1 gitu ya dan seterusnya ya. Teman-teman bisa baca sendiri tanggal 30 Oktober 2023. Itu isi suratnya seperti ini terkait pemberitahuan bahwa akun belajar ID itu ada aturan baru lagi, yang mana kalian itu harus menyimpan file-file tertentu saja di akun belajar ID tersebut ya. Jadi kriteria file yang dapat disimpan dalam belajar ID itu ada di lampiran surat ini. Nanti kita bahas ya. Kemudian, pengguna wajib melakukan pengelolaan penyimpanan file pada akun akses layanan pendidikan dengan menghapus atau menjadangkan file secara mandiri. Jadi, bagi yang menyimpan file tidak sesuai dengan kriterianya ini, kalian harus pindahkan atau hapus atau nanti terhapus otomatis oleh pengelola belajar ID ya. Nah, batas waktu untuk memindahkannya itu tanggal 14 Desember ya, teman-teman ya. Nah, sebelum tanggal 14 Desember, silakan teman-teman yang menggunakan akun belajar ID-nya untuk menyimpan file-file yang sekiranya tidak sesuai, itu segera dipindahkan saja, ya. Nah, kemudian file seperti apakah yang sesuai atau boleh disimpan di akun belajar ID? Jadi, di sini akun belajar ID hanya bisa menyimpan kriteria file yang dapat disimpan pada akses layanan pendidikan adalah sebagai berikut. File berupa dokumen lembar kerja atau spreadsheet ya, dokumen pengolah kata, word processor ataupun dokumen presentasi. Artinya hanya boleh file Word, file PowerPoint dan file Excel atau kalau di online itu ya spreadsheet ya, kalau Excel ya. Kalau presentasi ya presentasi aja, bawahnya word processor ya berarti file Word gitu teman-teman ya. Selain file itu tidak boleh. Tapi boleh juga selain file ini jika ukurannya tidak lebih dari 250 MB. Untuk file yang kurang dari 250 MB boleh disimpan di situ, gitu teman-teman ya. Nah, ini yang boleh disimpan. Berarti selain hal ini, kalian harus segera memindahkannya atau akan terhapus secara otomatis setelah tanggal 14 nanti gitu. Di sini teman-teman bisa baca sendiri ketentuan penghapusan filenya, pokoknya nomor suratnya ini. Kalian bisa cari saja di Google ya, nomor surat ini pasti akan muncul gitu teman-teman ya. Oke, itu sedikit informasi, takutnya teman-teman belum tahu surat edarannya. Kemudian yang selanjutnya kita bahas, kesimpulannya ya dari surat edaran itu adalah file yang boleh disimpan adalah file Office ya saya ngomongnya, biar teman-teman lebih, terbiasa paham ya. File Office itu ya Word, Excel, dan PowerPoint. Kemudian file yang di bawah ukuran 250 MB, patokannya 2 itu. Selain itu tidak boleh disimpan di drive-nya akun belajar ID, gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk akun yang ditangguhkan seperti ini ya, contohnya, sebentar. Nah, kita lanjut ya. Oke, jadi contoh yang akunnya ditangguhkan seperti ini ada yang nanya di grup WA, "Your organization Google Workspace account has been suspended." Ya, kalau bahasa Indonesianya ya, intinya akun Google Anda sedang ditangguhkan. Please contact your Google Workspace organization administrator to reactive your organization. Artinya kalian harus menghubungi pusat bantuan gitu. Nah,
Untuk teman-teman yang akunnya mendapat seperti ini, itu silakan lakukan langkah-langkah ini teman-teman ya, saya jelaskan ya. Penyebabnya dulu, penyebabnya itu belum diketahui, tapi beredar info di grup bahwa ada masalah dari pusat belajar ID-nya. Makanya solusinya itu silakan kalian buka web belajar ID di jam kerja dan hari kerja. Berarti di jam 8 pagi sampai 3 sore aja. Pokoknya intinya 8 pagi sampai 3 sore, kemudian di hari-hari Senin sampai hari Jumat. Itu, buka belajar ID-nya di jam itu. Kemudian klik menu bantuan, lalu kirimkan screenshotan kondisi error belajar ID Anda, ya. Nanti saya jelaskan prosedurnya ini secara tertulisnya seperti ini. Kemudian lihat nomor tiket yang ada di email Anda, lalu cek secara berkala nomor tiketnya. Nah, caranya gini teman-teman ya. Misal ini sudah di hari kerja dan di jam kerja ya. Kalian buka belajar ID ya. Kalian buka belajar ID, kemudian klik ini, butuh bantuan ya, butuh bantuan. Nah, kemudian kalian klik di sini, butuh bantuan nih, di bawah sini, butuh bantuan. Nah, di sini masukkan email yang aktif saja, bukan email belajar ID-nya ya. Masukkan email aktif Anda. Ya, email pribadi Anda. Silakan email pribadinya dimasukkan di sini. Misalnya, ya silakan masukkan saja lah ya emailnya. Saya contohkan ini. Kemudian perihalnya adalah eh, gangguan gitu ya, atau bentar, kendala ya. Kita bunyinya kendala, kendala akun belajar ID ditangguhkan gitu misalnya ya. Lalu jenis laporannya, keluhan dan kendala, kemudian kategori masalahnya bisa pertanyaan umum akun belajar ID, ya. Kemudian tipe penggunanya silakan, itu akun belajar ID yang bermasalah itu punya siapa? Punya admin kepala sekolah, punya admin operator sekolah, atau punyanya guru, atau punyanya siswa. Di sini saya contohkan misalnya akun guru yang bermasalah, ya kalian pilih pendidik, gitu ya. Kemudian namanya siapa, ya, nama pendidik yang bermasalah tadi, ya. Kemudian email pribadinya sama dengan email yang ini saja enggak masalah, sama dengan email yang di atas saja. Kemudian email belajar ID yang bermasalahnya di sini diisi, ya, email akun belajar ID yang bermasalahnya diisi. Kemudian di sini milih jenjang sekolah kalian yang bermasalah, misalnya saya sekolah SMK, nama sekolahnya diisi, NPSN diisi, NIK-nya diisi sesuai dengan, akunnya si orang yang bermasalah, ya. Si orang yang bermasalah diisi NIK-nya, kemudian nomor handphonenya silakan diisi, boleh tidak diisi nggak apa-apa. Kemudian tinggal dipilih provinsinya ya, Jawa Tengah, kemudian kabupatennya dipilih gitu ya. Pilih kabupaten, detail pertanyaan. Jadi keluhannya, akun belajar ID saya mendadak ditangguhkan tanpa sebab yang jelas, gitu nggak masalah, ya. Mohon segera dicek gitu ya, nggak apa-apa ya, atau terserah kalian menggunakan bahasa yang baik dan benar ya. Kemudian lampirkan hingga 5 file. Nah, disinilah screenshot-annya, ya, screenshot-an yang error tadi, ya, screenshot-an yang ini. Nah, ini filenya ini, kalian masukkan ke sini. Di sini lampirkan filenya ya, sebagai bukti bahwa memang benar-benar akun Anda ditangguhkan seperti ini. Gitu teman-teman ya. Selanjutnya tinggal kirim. Nanti setelah dikirim, akan masuk ke sini ya. Ini karena saya tidak isi lengkap jadi tidak bisa saya ajukan. Nanti akan ada email masuk ke email sini yang ada nomor tiketnya ya. Nanti akan ada, nah, lihat nomor tiket yang ada di email Anda. Nanti silakan cek secara berkala untuk pengaduan Anda gitu teman-teman ya. Jadi nanti setiap pengaduan itu ada nomor tiketnya dan itu kalian bisa cek apakah sudah diproses atau belum gitu. Nah, biasanya akan ada balasan ke email Anda juga jika memang sudah dibalas sama admin belajar ID-nya. Gitu teman-teman ya sarannya ya. Jadi seperti itu saja informasi terkait akun belajar ID Anda yang ditangguhkan. Jika ada yang mau ditanyakan silakan tinggalkan pesan saja di kolom komentar.
Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-like, share, and subscribe bagi yang belum subscribe. Saya Hiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.